Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada jemaat Gereja Rehoboth Benih Kasih dan para pendengar di rumah. Saat ini saat yang paling indah, kita bisa beribadah dengan kesempatan yang indah Tuhan berikan. Oleh karena itu biarlah kita beribadah meskipun di rumah dengan serius, fokus. Oleh karena itu kita beriman bahwa Yesus hadir, siap memberkati kita. Marilah kita belajar beribadah dengan fokus, dengan serius, karena kita tahu bahwa Tuhan siap memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segenap isinya. Kasih-Nya memelihara ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah meskipun kami ya Tuhan secara online, tetapi kami yakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan hadir ya Tuhan dalam nama Yesus, siap memberkati kami. Tuhan urapi WL Singer, pemusik dan hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Kami tahu urapan Allah ada dan yang semua yang di rumah pun diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami beribadah dengan suasana serius dan Tuhan siap memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap beribadah dengan serius kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan kita mau memuji namanya, kita mau serukan namanya. Amin. Haleluya. Dialah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Amin. Sama-sama kita katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dialah Yesus, nama dia segala nama, ketuhan atas segala Tuhan. Dia sungguh besar, sungguh berkuasa. Amin.
sama-sama kita mau katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya, dia nama atas segala nama. Dialah Yesus. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara-saudara. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, tetap setia. Mari apapun keadaan kita saat ini saudara, kita mau sama-sama tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita angkat dengan lebih sungguh lagi, katakan saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai
dapat menyelesaikan segala tugas akhir di dalam kehidupan kami ini, untuk kami dapat betul-betul Tuhan mencintai Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan kami bersaksi untuk Engkau dan memberitakan kabar keselamatan yang dari Engkau, itu melalui Injil-Mu. Terima kasih, berikan kepada kami kekuatan baru-Mu sehingga sampai akhir hidup kami dapat betul-betul memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Terlebih Tuhan, untuk kami semua pendengar-pendengar yang ada dimanapun berada, kami minta Tuhan pengurapan Allah turun. Jadikan mereka Tuhan, hati mereka menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kembali Tuhan pengurapan dari Tuhan ada pada kami. Bila ada kuasa yang bukan dari Tuhan yang akan membuat kami tidak berkonsentrasi, kami mematahkan, menghancurkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa-kuasa setan iblis, sehingga kami hanya ada di dalam perlindungan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi. Selamat kita beribadah. Biarpun mungkin kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Teguh di Tengah Gelora Zaman. Pembacaan kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu bersaksi tentang Tuhan kita, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara kita sedang hidup dalam zaman penuh tantangan. Ketakutan melanda dunia. Pandemi COVID-19 menggoncang dunia. Negara-negara berusaha memutus rantai penyebaran virus corona. Juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, melaporkan pada pertanggal 17 Juni 2020, mereka yang positif corona di Indonesia bertambah 1.031 orang hari ini. Total kasus positif COVID-19 menjadi 41.431 orang.
Yang telah sembuh bertambah 540 orang. Total pasien sembuh 16.243 orang. Sementara pasien yang meninggal bertambah 45 orang. Sehingga total yang meninggal menjadi 2.276 orang. Ketakutan melanda negeri ini. Belum lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, di mana bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami terjadi di negara kita. Dari segi ekonomi, kesulitan uang dirasakan, dialami banyak orang. Banyak karyawan yang saat-saat ini di perusahaan-perusahaan diberhentikan dari pekerjaannya, di PHK. Pengangguran bertambah. Kejahatan di masyarakat bertambah dengan dikeluarkannya narapidana di lapas-lapas. Di zaman yang semakin sulit ini, bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah gelora zaman? Ada 4 hal supaya kita dapat berdiri teguh di tengah gelora zaman. Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan. Ayat ke-13 dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Berpegang pada firman Tuhan. Ada sebuah lagu mengatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, sana sini kedengaran banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindung, berpegang pada firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau saat ini kita mungkin banyak mendengar kabar dari radio, televisi, kadangkala surat-surat kabar, berita-berita yang mungkin kita baca atau dengar, banyak sekali membuat kita menjadi takut. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata, di dalam Alkitab dikatakan ada 365 kali Alkitab berkata, jangan takut, jangan takut. Kenapa Alkitab sampai berkata, sampai menulis 365 kali? Karena saya yakin dan percaya Tuhan tahu, di dalam kehidupan manusia, manusia itu hidup dalam 1 tahun 365 hari. Jadi dalam 365 hari itu, setiap hari kita diberi nasihat untuk selalu jangan takut. Jangan takut. Supaya firman Tuhan selalu ada di dalam setiap hati kita setiap hari. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena itulah diharapkan selalu kita harus
membaca firman Tuhan, mendengar isi suara Tuhan melalui kebenarannya. Rehoboth Benih Kasih mempunyai program pembacaan kebenaran firman Tuhan dengan selalu untuk memperkuat iman percaya setiap jemaat di dalam kehidupan sehari-hari. RCBA, Rebeka Cinta Baca Alkitab, yang pada bulan Juni kemarin kita sudah mengakhiri dari periode pertama. Pada bulan Juli yang akan datang pada tanggal 5 kita akan memulai kembali untuk periode kedua untuk membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dalam 1 tahun kita akan menyelesaikan pembacaan kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Program ini untuk supaya kenapa? Membuat jemaat-jemaat Benih Kasih menjadi kuat, berpegang kepada firman Tuhan. Jangan sampai seperti Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita harus tahu, Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya dikatakan bahwa firman telah menjelma menjadi manusia. Ada bersama-sama dengan kita. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Seorang misionaris yang bernama Ludwig Ignar Nommensen, dia berasal dari Jerman. Ketika dia ada di dalam rencana kehidupannya bersama dengan Tuhan, dia merindukan untuk semua bangsa dapat mendengar berita keselamatan, yaitu Injil. Beliau jauh-jauh dari Jerman berusaha untuk ada di Indonesia. Dia datang di Sumatera Utara, di suku Batak. Dia betul-betul merasakan karena perlunya semua bangsa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia datang ke Sumatera Utara ini. Sumatera Utara belum seperti saat ini. Waktu dulu beliau datang ke Indonesia masih dalam keadaan masih banyak hutan. Ibu kota Sumatera, Medan saat ini juga belum seperti saat ini. Mungkin sekarang sudah ada yang namanya kita tempat-tempat untuk kuliner, termasuk ada durian ucok di sana atau apapun juga. Saat itu masih dalam keadaan hutan. Bahkan suku yang ada di sana itu masih primitif. Kenapa? Dia sampai mau melakukan penginjilan untuk datang ke Indonesia. Nommensen berkata dalam Matius 28 ayat 20, dia berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan ada pada dia. Dia tidak takut karena firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia datang ke Indonesia ini, bahkan hasil dari pekerjaan perintisan yang dia lakukan di Indonesia ini, dia dapat mendirikan sebuah gereja besar di Toba sana, di mana ada gereja Huria Batak, Huria Indonesia, yaitu gereja Protestan yang ada. Itulah hasil dari pekerjaan
yang dia lakukan di tengah suku bangsa Batak di sana. Jadi firman Tuhan adalah norma untuk kehidupan, tuntunan untuk kita, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Janganlah kembali kita hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan dalam kasih iman, maka kita akan teguh. Untuk dapat teguh di tengah gelora zaman, kembali dikatakan yang pertama berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, mengenal Allah secara pribadi. Kita harus mengenal Allah secara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara akan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya di dalam ayat 12 ini. Mengenal pribadi Kristus di dengan hatinya. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Seorang pengamen cilik ada di pinggir jalan, dia menyanyikan sebuah lagu. Bintang kecil katanya, di langit yang biru katanya, amat banyak katanya, menghias angkasa katanya. Selidik punya selidik, kenapa anak kecil ini menyanyikan lagu ini selalu diakhiri dengan katanya. Ternyata anak ini buta, matanya tidak dapat melihat. Jadi ketika dia bernyanyi bintang kecil, kata orang bahwa bintang itu kecil. Katanya orang bahwa langit itu biru. Kata orang katanya bahwa menghias di angkasa. Jadi dia tidak pernah melihat, tidak dapat melihat semuanya itu. Jadi kata oranglah dia tahu semuanya itu. Seperti yang Ayub katakan ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jangan seperti anak kecil ini yang berkata hanya kata orang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Jangan kita tahu bahwa kata orang Tuhan itu adalah penolong kita. Jangan hanya kata orang bahwa Tuhan itu adalah penyembuh. Dokter di atas segala dokter. Tetapi kembali ketika dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 5b-nya dikatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kapan Ayub berkata bahwa aku sendiri dapat memandang engkau? Ketika kesulitan datang, ketika masalah datang, ketika persoalan datang. Dan dia berkata bahwa sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kapan kita dapat merasakan keyakinan kita betul-betul ada ketika kita berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya? Ketika mungkin kita mengalami masalah, ketika kita banyak mengalami persoalan, dan ketika Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kita ketika kita berdoa, itulah baru kita akan menghidupi kata-kata dari firman Tuhan ini bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada satu orang masuk sekolah teologi, namanya Yosef, orangnya pintar. Tetapi ketika berkecamuk komunisme, ia keluar dari sekolah teologi. Komunisme dipimpin oleh, sewaktu Lenin meninggal, diganti oleh Stalin di Uni Soviet ini. Yang nama lengkapnya adalah Yosef Stalin. Siapa Yosef Stalin ini? Dia adalah seorang pemuda yang dulunya pernah bersekolah di sekolah kitab. Tetapi hanya mengenal Allah bukan dengan hatinya, hanya dengan pikirannya saja, dengan akalnya, bukan dengan hatinya. Sehingga dia yang bertanggung jawab atas pembantaian ribuan orang Kristen percaya, yang orang percaya yang saat itu dibantai. Dialah yang bertanggung jawab untuk hal itu. Mantan sekolah Alkitab tetapi membantai orang Kristen karena dia tahu di mana orang Kristen berada, karena tahu di mana orang-orang Kristen di mana mereka berada. Pengetahuan akal tidak menjamin mengenal Allah secara pribadi. Tidak membawa kepada keselamatan. Tetapi ketika kita mengenal Allah secara pribadi dari hati kita, itulah yang akan membawa kepada keselamatan. Saudara, jangan hanya tahu ayat Alkitab. Jangan hanya tahu alamat gereja. Jangan hanya tahu nama pendeta. Tapi kenalah Allah secara pribadi melalui firman, melalui doa, agar engkau sungguh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu. Untuk dapat teguh di tengah gelora zaman, yang ketiga, harus rela menderita. Dalam ayat yang ke-8b-nya dikatakan, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya yakin semua kita dimanapun berada tidak mau kita menderita. Saya yakin tidak ada orang yang mau menderita. Tetapi 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60 berkata, Kisah Rasul pasalnya yang keempat, Kisah Rasul pasalnya yang ketujuh, Kisah Rasul pasalnya yang ketujuh, ayat 54 sampai dengan 60, demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Menderita karena Kristus. Stefanus memberitakan kabar keselamatan. Dia memberitakan Injil. Tetapi apa yang dia dapatkan? Dikatakan dia dibenci. Dia dilempari batu sampai mati. Tetapi saya yakin dan percaya ketika dia mati, ketika dia dilempari batu, surga terbuka. Dia melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah, dikatakan. Saya yakin dan percaya saat itu Tuhan akan melihat Stefanus dan dia mengaplos. Dia akan memberikan aplosan kepada dia karena dia menyelesaikan tugas sampai akhir dengan tuntas. Satu Petrus 2 ayat yang ke-9 19 dan sampai dengan 21 dikatakan. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 21 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menerima pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itu ikutlah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kembali, kalau mungkin ada seorang yang kedapatan mencuri sebuah sepeda motor dan orang itu tertangkap dan digebuki oleh satu komplek. Itu bukan karena dia menderita karena
kasih karunia. Tetapi memang itu karena dosa yang dia sudah lakukan. Dia wajar menerima semua itu. Tetapi ketika kebenaran, ketika orang membawa kabar baik, ketika kebenaran disampaikan tetapi dia menderita, mungkin difitnah, mungkin dianiaya, mungkin dikucilkan. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang itu. Karena Yesus sendiri ketika ingin menyelamatkan semua manusia di dalam kerajaan dunia ini, tetapi dia ditolak. Bahkan dia dianiaya, bahkan dia disalibkan, mati di atas kayu salib. Karena dia menyelesaikan tugas yang dia harus terima dari Bapa dan menyelesaikan sampai tuntas. Sehingga betul-betul penyertaan untuk dunia dapat diterima oleh semua orang percaya. Tahukah saudara, ekor kerang binatang yang refleksnya sangat lambat. Biasanya terbuka bila ada kotoran, ia akan mengeluarkan cairan di matanya. Itu cairan itu lama-kelamaan menggumpal dan mengeras. Jadilah cairan yang mengeras ini menjadi sebuah mutiara. Jadi mutiara itu adalah hasil dari tangisan seekor kerang. Banyak orang ingin mutiara, tetapi kadang-kala mereka tidak tahu yang dialami terjadinya mutiara itu. Ada mutiara kehidupan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Semua orang-orang yang percaya yang mau rela menderita untuk Kristus. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata dalam Wahyu bahwa pintu surga terbuat dari mutiara. Jadi mari ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita mengalami aniaya, mungkin air mata kita mengalir. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan tampung air mata kita menjadi mutiara-mutiara di dalam kirbatnya. Supaya kita betul-betul dapat betul-betul melakukan sesuatu sampai akhir hidup kita. Kita katakan, untuk teguh di tengah gelora zaman ini, kembali dikatakan kebenaran firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, mengenal Allah secara pribadi yang kedua, ketiga harus rela menderita karena Kristus, dan yang keempat dikatakan tidak malu bersaksi, menceritakan Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap orang. Jangan malu jadi orang Kristen. Dikatakan malu bersaksi. Dunia saat ini sangat banyak orang merasa ketakutan, merasa takut. Siapa dikatakan oleh kebenaran, siapa yang takut mengakui Yesus, Yesus pun juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Seorang dokter muda praktek ke sebuah desa. Di tempat praktek ia menunggu datangnya pasien. Hari pertama dia tunggu untuk supaya ada pasien, tidak ada pasien. Hari kedua dia tunggu, tidak ada pasien. Pada hari yang ketiga pas petang hari, datanglah seorang bapak untuk berobat kepada dokter itu. Bapak itu diperiksa oleh dokter muda ini. Setelah diperiksa dan diberi obat untuk penyakit yang dideritanya.
Tetapi ketika pasien ini berkata kepada dokter, "Dokter, saya tidak punya uang untuk membayar pengobatan ini. Bolehkah saya besok membayar dengan mungkin pisang atau buah-buahan yang ada di tempat saya?" Tetapi dokter muda ini berkata, "Tidak perlu, Pak. Bapak tidak perlu bawa apa-apa. Tetapi tolong ceritakan bila mungkin besok Bapak telah meminum obat yang diberikan, Bapak menjadi sembuh, Bapak ceritakanlah kepada teman-teman Bapak yang ada di desa ini. Untuk menceritakan kesembuhan Bapak." "Oh, jadi saya tidak usah membayar," katanya. "Hanya saya menceritakan kepada tetangga-tetangga saya." "Ya, lakukanlah itu." "Wah, oke, gampang," katanya. Ternyata hari berikutnya Bapak ini betul-betul sembuh dari penyakitnya. Dan dia ceritakan tentang dokter muda yang ada di kampungnya itu. Bapak ini berkata kepada teman-temannya, katakan, "Kalau kamu sakit, datang saja ke dokter yang ada di kampung kita. Dokter itu baik, bahkan gratis, saya tidak bayar," katanya. Berbondong-bondonglah orang-orang sakit saat itu yang ada di kampung itu ke dokter itu, sehingga dokter itu menjadi terkenal. Bukankah kita sudah disembuhkan oleh dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus, dari segala penyakit yang sangat berbahaya, yaitu DOSA, dosa. Dosa yang membawa maut, kematian kekal. Tetapi karena Dia baik, karena Yesus baik, Dia menyelamatkan kita dan saudara. Inilah waktunya kita menceritakan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan. Menjelang akhir zaman, ada yang harus kita lakukan. Kita harus membawa kabar baik. Injil kerajaan harus diberitakan, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Saudaraku, jangan malu bersaksi tentang Yesus dimanapun saudara berada. Supaya engkau sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di tengah dunia yang gelap ini. Mari Bapak Ibu, lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Jadilah bukan hanya pendengar firman, tetapi jadilah pada kita semua pelaku firman. Supaya kembali kita di tengah zaman yang bergelora, kita dapat teguh di tengah zaman yang bergelora ini. Melalui semuanya itu, supaya nama Tuhan kita diagungkan. Kristus, Yesus diagungkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, Kau di sisi, dan takkan ku takut, sebab Kau di dekatku, besertaku selamanya.
silakan firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau pegang kebenaran firman Allah. Kami telah mendengar firman Allah. Kami mau ya Tuhan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rela mendita dan kami mau bersaksi menceritakan kabar baik tentang Yesus. Karena kami telah diselamatkan ya Bapa. Bapa, kuatkan hati kami ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman ya Bapa. Kami mau ya Tuhan melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Kami tidak mau menjadi orang Kristen biasa, tetapi menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang benar-benar berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan kebenaran firman Allah. Senantiasa Tuhan urapi ya Tuhan pelayanan daripada Bapak Temi. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami tahu kami menghadapi saat ini. Di sekitar kami ya Tuhan, kami bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat, untuk para pendengar yang di rumah saat ini mengalami sakit. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan ada mujizat. Dengan kuasa bilur Yesus maka kamu akan sembuh. Bapa dalam surga, kami juga berdoa. Setiap orang yang saat ini merasa khawatir, merasa cemas, merasa ya Tuhan dalam dirinya ya Tuhan ada satu kekhawatiran yang mendalam. Tetapi mulai saat ini ya Tuhan, kami akan berdiri teguh karena firman Allah telah menjelaskan dengan jelas bahwa di dalam Yesus ada kuasa dan pertolongan. Bapa, setiap jemaat yang mendengar, setiap pendengar, Tuhan tolong biar mereka boleh diteguhkan, boleh dikuatkan ya Tuhan dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami tidak hanya jasmani, tetapi Tuhan memberkati kami dengan secara rohani, kekuatan, keteguhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebenaran firman Allah. Terima kasih atas ibadah secara online ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga ya Tuhan berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Presiden serta Wakil, para menteri, para gubernur ya Tuhan, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT. Biar diberi kebijaksanaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga kami tahu terbebas dari COVID-19 dan kami ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas semuanya, dan kami yakin ya Tuhan, kami beriman kuasa-Mu, kebenaran-Mu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati ya Tuhan setiap jemaat pendengar dengan berkat yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan. Berkati rumah tangga kami dengan damai sejahtera.
Berkati pekerjaan kami, usaha kami dibuatnya berhasil. Jadikan kami berkat di mana saja kami berada, karena Tuhan telah memberkati kami. Karena janji firman Allah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Semua berdiri, terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadiratnya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sebelum saudara tutup smartphone saudara, laptop saudara, TV saudara, ada beberapa pengumuman sudah bisa menyimak ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.